Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji syukur kita hari ini memasuki minggu ke berapa hari ini Saudara? Ketiga atau keempat? Keempat. Minggu terakhir Saudara, minggu depan kita masuk awal yang baru. Saudara, sepanjang bulan ini kita diingatkan tentang jangan hanya mengaku percaya. Jadilah murid Yesus yang setia. Jangan hanya menyanyi memuji Tuhan pada minggu lalu, tetapi jadilah follower of Jesus. Murid Tuhan yang sejati. Dan hari ini kita akan belajar jangan jadi orang yang cuma sekedar kagum dengan Yesus. Saudara tahu tidak banyak orang yang kagum dengan Yesus. Kagum, saudara. Terpesona dengan Yesus. Ada seorang yang hidup di India itu namanya Mahatma Gandhi, saudara. Dia juga sedemikian kagum dengan Yesus sampai dia pelajari Alkitab, dia ambil nilai-nilai Tuhan Yesus, tetapi hanya sebatas itu. Kagum, saudara. Tapi dia tidak memutuskan bahwa hidupnya secara pribadi akan menjadi penyembah Yesus. Saudara, bahkan bukan cuma di dunia nyata, saudara. Banyak orang yang kagum dengan Yesus dalam contoh Mahatma Gandhi, seorang India. Bahkan di agama-agama lain pun ada yang mengaku Yesus sebagai guru, nabi. Mereka kagum dengan nilai-nilai Yesus, tapi tidak melihat Yesus sebagai Tuhan yang harus aku ikuti setiap hari. Bahkan di Alkitab pun ada orang-orang yang sampai takut dengan Tuhan, kagum dengan Allahnya Israel, tapi tidak mau ikut Tuhan secara pribadi. Nah saudara, tentu kita tidak mau cuma sekedar kagum dengan Yesus, tapi menjadi pengikut Yesus, murid Yesus. Amin. Kita buka yuk Matius pasal 7 ayat 28 sampai 29. Matius pasal 7 ayat 28 sampai 29. Hanya 2 ayat Bapak Ibu, tapi kita akan belajar banyak dari beberapa bagian. Sudah ketemu? Katakan amin. Nah, ya, yang di rumah ada tampilan di slide-nya. Matius pasal 7 ayat 28 dan 29. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, perkataan apa saudara? Arti kita harus bercermin ke ayat-ayat sebelumnya. Waktu Yesus berbicara soal Matius pasal 5, berbahagialah orang yang berduka cita, berbahagialah orang yang miskin. Begitu banyak pengajaran Yesus. Mereka takjub, kagum saudara, dengan pengajaran Yesus. Tapi apakah sungguh-sungguh menjadi orang yang menyerap pengajaran itu masuk dalam kehidupan mereka? Belum tentu. Saudara, hari ini kita bisa menyanyi tentang Tuhan Yesus. Hari ini kita bisa mengaku orang Kristen. Bahkan kita bisa menjadi guru sekolah minggu yang mengajar tentang Yesus. Tapi belum tentu hidupmu sungguh-sungguh ada di dalam Yesus setiap hari. Bapak Ibu Saudara, kita masuk kategori orang yang seperti apa? Karena hanya kagum dengan Yesus, boleh saya kendalikan dari depan? Hanya kagum dengan Yesus tidak menjamin orang tersebut menjadi seorang pengikut Kristus. Saudara bisa datang ke gereja setiap minggu, kagum dengan Tuhan Yesus. Kadang kita punya lagu, ada yang menyentuh saudara sambil nangis. Wah, cocok sekali dengan pergumulan saya, tersentuh. Kita yang datang dengan lesu dikuatkan. Wah, bagusnya puja orang Kristen. Musiknya bagus, khotbahnya lucu. Wah, pengajarannya pun bagus, tidak pernah dengar di luar. Tapi tidak menjamin Senin sampai Sabtu hidup kita menjadi murid Yesus yang sejati. Nah, saudara, yang pertama, kita akan belajar kagum dengan Yesus adalah jangan jaga jarak dengan Tuhan. Nah, sebelum ke sini, saudara, saya ingin mengajak saudara coba renungkan satu orang dalam hidup saudara yang saudara kagumi. Bapak Ibu ada umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Coba bayangkan sebentar dalam pikiran kita, siapa orang yang saya kagumi? Orang ini punya pengaruh dalam hidup saya. Dan ini punya sikap yang saya berharap saya pengen tuh kayak dia. Tenang saudara, musuh tidak akan tanya namanya siapa, tidak usah takut. Tapi saya ingin tanya, sikap apa yang orang itu miliki yang buat engkau kagum? Nah saudara, sepanjang nanti masuk ke poin kedua, saudara renungkan.
wajah orang itu nanti di penghujung musuh tanya. Siap? Siap, terima kasih. Musuh tanya acak nanti ya. Tapi yang pertama sudah pikirkan sampai poin kedua. Jaga jarak, jangan jaga jarak dengan Tuhan. Waktu kita mau jadi murid Tuhan yang sejati, engkau jangan jaga jarak dengan Tuhan. Saudara hari ini bisa kagum tidak dengan Presiden Jokowi? Saya kagum, saudara. Sebentar lagi tahun depan beliau selesai periodenya. Ada yang ngomong entah apakah ada pengganti lagi seperti dia. Bisa kayak dia saja puji syukur. Ada yang banyak bilang begitu. Kalau ada yang lebih baik dari dia, lebih luar biasa. Khawatirnya ada yang tidak sebagus dia. Program-program udah dilanjutin. Kagum saya dengan Pak Jokowi. Memikirkan yang terbaik itu rakyat. Walaupun kadang-kadang ada keputusan yang kontroversial mungkin. Tapi saudara, saya kagum dengan Pak Jokowi. Sampai hari ini Pak Jokowi belum sempat kenal Muk Semingming. Betul? Ada yang pernah salaman dengan Pak Jokowi? Sudah salaman mungkin tidak cuci tangan satu malam, saudara. Dengan Pak Jokowi. Foto kenang-kenangan. Saya bisa kagum dengan Pak Jokowi. Mungkin kenal istri siapa, anak siapa, latar belakang siapa. Sekolah di mana beliau dahulu. Tapi dia nggak pernah kenal saya. Orang yang kagum, saudara, itu kadang hanya sifatnya satu arah. Tapi Tuhan tidak ingin satu arah. Dia ingin dua arah. Dia ingin saudara kenal dia, dan dia pun kenal dengan saudara. Nah, waktu itu terjadi, saudara, kita melangkah dari hanya sekedar kagum. Kita punya namanya hubungan. Kata kunci kalau saudara ingin melangkah lebih jauh dari kagum, saudara punya hubungan. Ada yang kagum dengan seorang lelaki. Bolehlah diri. Seumur hidup aku belum pernah ketemu lelaki kayak dia. Kagum, saudara. Tapi si lelaki belum pernah kenal saudara. Kagum, kapanlah ya aku dapat calon mertua kayak ini. Sudah sabar, royal, peduli. Cobalah Tuhan nanti satu waktu kasih aku calon mertua kayak ini. Kagum. Kagum satu arah. Tapi saudara pengen lebih daripada itu, saudara harus dua arah. Biarkan orang itu juga kenal kita. Kalau saya ngomong Pak Jokowi, kayaknya agak kecil kemungkinan itu terjadi, saudara. Bahwa beliau akan kenal saya. Tapi saudara dalam hal lain, dalam relasi kita ada orang lain, mungkin itu terjadi. Terlebih lagi dengan Tuhan. Harusnya itu lebih mungkin terjadi. Saudara nggak cuma kagum kenal dengan Tuhan, tapi biarkan Tuhan kenal dengan saudara. Satu waktu Tuhan Yesus pernah ngomong yang keras sekali. Banyak orang akan melakukan mujizat demi namaku. Mengusir setan demi namaku. Perkara-perkara yang hebat dilakukan. Tapi kata Tuhan, pergi kamu, enyala dari hadapanku. Karena aku tidak pernah, apa saudara? Masih ingat itu? Kata Tuhan, aku tidak pernah mengenal kamu. Ngeri loh saudara, orang itu bisa mengusir setan, melakukan mujizat. Artinya ini pelayanan rohani yang gak sembarangan. Saya sampai hari ini belum pernah saudara, orang buta ketemu Muk Semingming, melek matamu, belum pernah terjadi saudara. Yang ada mungkin tetap buta dia, gak ada karunia itu. Belum pernah musuh juga ngusir setan. Jadi ada orang-orang dikasih karunia nampaknya spektakuler luar biasa. Tapi orang-orang seperti itu, kata Tuhan, nyala. Karena aku tidak pernah kenal kamu. Artinya saudara, penting kita bukan cuma kenal Tuhan. Tapi membiarkan diri kita dikenal oleh Tuhan. Dua arah. Makanya hai anak-anak Tuhan yang melayani para volunteer, engkau jangan sibuk hanya di depan, sibuk persiapan pelayanan, tapi every day, setiap hari kehidupanmu, biarkan dirimu dikenal oleh Tuhan. Itu penting, saudara. Sehingga pelayananmu jadi berisi, bermakna di hadapan Tuhan, bukan sekedar kita menyodorkan itu kepada Tuhan. Tuhan juga mendapati ada hati kita di balik pelayanan itu. Tuhan bilang, aku kenal nih. Ini Yolanda, ini anak aku yang melayani. Permainan keyboardnya bagus, dia persiapan sungguh-sungguh. Tapi aku kenal dia. Ini anakku Yolanda. Terima kasih ya Yolanda ya, kata Tuhan. Pelayananmu berkenan kepadaku. Bulan depan, engkau kuberikan naik pangkat, kata Tuhan. Amin, saudara? Amin. Aminnya yang ujungnya tadi. Saudara. Tapi tidak mustahil, berkat itu menyusul.
Tapi penting kehidupan saudara adalah jangan jaga jarak dengan Tuhan. Seperti seorang sahabat, saudara. Kita tahu isi hati Tuhan dan Tuhan tahu isi hati kita. Rajinlah berhubungan. Nah, orang-orang yang tadi ayat kita baca, mereka kagum dengan pengajaran Yesus, tapi apakah mereka pasti punya hubungan dengan Tuhan Yesus? Belum tentu. Bagi seorang sahabat saudara, saudara akan membiarkan bahkan sisi terjelek saudara, sisi tergelap saudara dikenal. Dengan orang yang tidak kita dekat, kita bisa jaga batas, jaga sikap, jaga image. Tapi dengan suami, dengan istri engkau jaga image, tidak bisa lagi. Kalau mau pun tidak bisa lagi, saudara. Betul para suami istri? Waktu pacaran kita bisa jaga image. Tapi sudah menikah 24 jam, bertahun-tahun kau tidak bisa lagi jaga image. Engkau akan menjadi dirimu apa adanya. Beginilah aku. Nah, suami istri harusnya menjadi the best friend, sahabat. Yang menerima satu sama lain, bukan cuma kelebihan tapi kekurangan. Terlebih lagi dengan Tuhan. Engkau harus membiarkan dirimu dikenal Dia. Kau rajin berhubungan dengan Dia. Setiap pagi engkau ngobrol dengan Dia, ambil waktu 5-10 menit. Tapi bukan cuma itu kalau kau tinggalkan Dia. Sepanjang hari engkau berusaha ingat akan Tuhan Yesus. Waktu engkau punya problem dengan karyawanmu, engkau ingat dengan Yesus. Tuhan bagaimana ini? Waktu engkau punya konflik dengan kolega bisnismu, engkau ingat dengan Tuhan. Waktu tiba-tiba kerja, mamamu telepon, ada musibah ini. Bagaimana kau menanganinya? Kau kaget, kau panik. Tuhan, aku harus bersikap apa? Waktu usahamu mulai tidak baik, lalu menurun, kau bingung, kau libatkan Tuhan. Kau rajin berhubungan dengan Dia sepanjang waktu. Bagaimana nih Tuhan, penyakitku tidak sembuh. Mendampingi suamiku yang sakit ini, capek Tuhan. Kau rajin berhubungan dengan Tuhan, kau cerita isi hatimu. Apa yang terjadi saudara? Saudara lebih daripada rasa kagum. Saudara, rasa kagum itu seringkali berhenti waktu kita melihat kekurangan. Betul tidak? Kalau kita punya hari ini orang kita kagum, biasanya kita kagum dengan kelebihan yang dia tunjukkan. Tapi berhenti kekaguman kita waktu kita sengaja ataupun tidak menemukan kekurangan dia. Tapi kalau sudah ingin membangun sesuatu yang sejati, sudah sampai di level itu. Aku tidak mau cuma kagum dengan Engkau Tuhan Yesus, aku ingin berrelasi dengan Engkau. Ini aku Tuhan. Kau sudah mati di kayu salib bagiku, Engkau menerima aku, bukan cuma kelebihanku, ini kekuranganku, ku bawa kepadamu. Tuhan tolong bantu supaya aku menjadi the better person. Suami lebih baik, istri lebih baik di hadapan Tuhan. Nah, kau rajin berhubungan dengan dia. Saudara sadari, pasangan hidup yang kita miliki hari ini, tidak mungkin bisa ngerti kita sepenuhnya. Ingat itu saudara. Manusia yang Tuhan kirimkan untuk mencintai, mendampingi kita hari ini, entah itu kekasihmu atau pasangan hidup dalam pernikahanmu, tidak mungkin mengerti engkau sepenuhnya. Dia juga punya pergumulan. Engkau punya anak hari ini, kau bisa menjadi sering curhat sama anak, karena mungkin gak puas curhat dengan pasangan hidup, lalu banyak orang tua curhat dengan anaknya. Ingat saudara, anak kita satu hari akan pergi, meninggalkan kita. Entah itu karena karir, studi, atau pernikahan miliknya sendiri. Engkau punya sahabat hari ini yang rekan manusia, rekan kerja, siapa mau menjadi sahabatmu. Ingat, dia pun punya keterbatasan. Artinya, saudara, kita harus bergantung sama Tuhan. Tuhan bisa kita bawa kemanapun. Engkau pengen curhat sama istrimu lagi berangkat keluar kota, luar negeri karena pekerjaan. Engkau lagi butuh mengungkapkan sesuatu yang penting dalam hatimu, anakmu nggak bisa dihubungi. Pendetamu nggak bisa di-calling. Kau nggak punya siapapun, tapi kau punya Yesus yang kau selalu bisa ajak ngomong. Nah saudara, jadilah orang Kristen yang tidak canggung dengan Tuhan. Kita tuh canggung kalau ketemunya jarang-jarang, saudara. Saya dengan Musalo nggak canggung lagi, karena setiap hari ketemu, saudara. Ngantor Senin sampai Jumat, kecuali Sabtu. Kami nggak ketemu. Minggu ketemu lagi. Gak canggung, saudara. Akhirnya kami ngomong apa adanya. Tapi saudara yang seminggu sekali ketemu saya akan canggung. Tapi saudara istri dengan kekasih dan anak saudara gak mungkin canggung. Nah Tuhan tidak ingin kita canggung dengan dia. Jangan sampai nanti kita satu waktu sampai ke sorga, canggung dengan Tuhan. Nah,
Tapi hari-hari ini kita ingin lebih daripada kafir. Nah, saudara, apakah saudara punya hubungan dengan Tuhan yang intim? Membiarkan diri saudara dikenal oleh Tuhan. Saya tantang saudara, hal seperti ini saudara pasti sering dengar. Itu buka hatimu secara rajin setiap hari. Ngomong sama Tuhan. Cerita, bahkan sisi tergelap saudara. Minta Tuhan masuk dan perbaiki. Lakukan firman-Nya dengan setia setiap hari. Itu membawa kita pada poin yang kedua. Jangan tutup dirimu untuk dipengaruhi oleh Tuhan. Jangan tutup dirimu untuk dipengaruhi. Dipengaruhi. 1, 2, 3. Dipengaruhi. 1, 2, 3. Dipengaruhi. Menjadi anak Tuhan yang sejati, kau harus membiarkan dirimu dipengaruhi oleh nilai-nilai Tuhan. Kebenaran Tuhan, prinsip-prinsip kerajaan Allah. Kau menjadi murid Yesus yang sejati. Tadi dikatakan kita harus rajin curhat dengan Tuhan. Tapi jangan hanya mau curhat, tetapi tidak mau dinasehati. Banyak orang seperti ini saudara. Dia mau curhat. Mau ngungkapin isi hatinya. Tapi untuk orang yang dia curhati, nasehati, kau harusnya begini. Harusnya begini. Dia tidak mau dengar saudara. Saya tanya saudara, saudara kesel nggak sama orang seperti itu? Dia curhat. Lalu kita kasih nasihat, dia nggak mau dengar. Nah, banyak anak Tuhan seperti ini. Curhat sama Tuhan. Lalu Tuhan bilang, kau sudah lakukan belum bagian firman ini? Aku sakit hati Tuhan. Sama dia ini. Sudah berhari-hari berbulan-bulan. Lalu Tuhan kasih nasihat dalam firman-Nya. Ampunilah. Seperti aku sudah mengampuni. Oh, tidak bisa nih Tuhan. Tidak bisa nih. Kepahitannya disimpan terus. Kita curhat, Tuhan aku sudah lama tidak kasih Tuhan persembahan. Gereja butuh. Tuhan bilang gampang nasihatnya. Persembahkanlah yang terbaik untuk rumahku. Kita tidak lakukan saudara. Ada konflik, asumsi tidak jelas sama orang lain, Tuhan kasih nasihat, mulailah dulu. Tuhan Yesus adalah Allah yang kalau konflik saudara, dia selalu memulai dulu untuk menyelesaikan. Ya saudara, satu waktu ketika dia sudah bangkit, Tuhan Yesus di tepi danau, ini ketika sudah bangkit saudara, para murid menangkap ikan, lalu di tepi danau, Tuhan menyediakan roti dan ikan yang sudah dibakar. Ada yang menarik di bagian itu saudara. Para murid mungkin merasa bersalah dengan Tuhan, sudah tidak setia sama Tuhan. Lalu apa yang terjadi saudara? Tuhan ambil dulu roti dan ikan itu, dia yang mulai membagikannya. Ini ada pesan saudara. Siapa yang dikhianati? Tuhan Yesus. Siapa yang ditinggalkan? Tuhan Yesus. Siapa yang disakiti? Tuhan Yesus. Tapi dia disakiti, dia ambil dulu makanan itu, dia yang melayani. Setiap kali ada konflik, dia mulai dulu untuk menyelesaikan. Bagaimana dengan saudara? Ada seorang motivator saudara. Kalau nggak salah namanya Tung Deng Semua Ringin. Betul saya ngomong namanya? Tung Deng Semua Ringin. Lalu, Deng Sem. Nah, kira-kira seperti itu namanya saudara. Ya ngomong satu kalimat begini. Waktu saya ada konflik dengan pasangan, saya ini jarang-jarang ingat, yang ini ingat saya karena bagus saudara. Setiap kali saya ada konflik dengan istri saya, kami punya kesepakatan begini. Yang mulai minta maaf dulu, itu yang menang. Gengsi nggak saudara? Yang mulai minta maaf dulu, itu yang menang. Tidak benar ini. Mana bisa Pak? Aku benar masa aku minta maaf dulu. Tapi dia bilang ini rahasia. Saya dengan istri konflik tidak lama-lama. Ribut tidak lama-lama. Dan ini buat pernikahan kami awet. Kami tidak peduli mana yang benar dan salah dulu. Kami minta maaf dulu. Kok Erik bersedia lakukan nanti? Ada kata terjadi, kok Erik? Ini menunggu jawaban maksudnya kok Erik. Ya apa-apa kok ambil waktu untuk mencerna, ini tidak gampang. Kok Rudi bisa melakukan ini? Yang penting bahagia aja. Trisnadi, jadi kalau ada konflik dengan istri, saya tanya ini lelaki, saudara. Kenapa? Apa saudara? Ada apa ini? Tapi Tuhan Yesus, saudara, sebenarnya sudah meneladankan ini. Justru dia yang dijahati maksudnya, disakiti. Dia yang duluan memulai.
Nah, saya juga belajar, saudara. Saya ini juga punya ego. Tapi saya belajar mempengaruhi, kalau Tuhan sudah nasihati saya, nilai-nilai Tuhan masuk ke dalam diri. Itu yang membawa kita lebih daripada kekaguman, saudara. Saudara, banyak anak muda kagum dengan artis K-pop, Blackpink, BTS. Ceveni tahu BTS? Tahu? Ibu Lili tahu? Ibu Lili tahu Blackpink? Ibu Lili? Blackpink tidak tahu. Steffi tahu Blackpink? Tahu ya? Devi tahu? BTS tahu. Saudara, ada orang yang sedemikian kagum, kamarnya tempel itu foto. Lagunya tidak pernah lewat. Tempel semua aksesoris, sampai lupa gantung satu hal di kamar. Apa itu, saudara? Kayu salib. Apa namanya? Picture di HP-nya ada foto papa mama. Aduh, usah diharapin. Ya ada foto apa? Artis K-pop-nya. Kagum, saudara. Maaf, Pak, boleh dah sekali ini saja. Artisku datang ke Singapura, Pak. Aku tidak pernah minta apa-apa lagi setelah ini. Aku yakin. Kasih aku tiket deh, aku ke Singapura, Pak. Pengen nonton konser ini. Wah, saudara, sedemikian dibela-belain. Papa dosa kasih aku uang jajan 1 tahun, tidak apa-apa. Tapi tolong beliin aku tiket. Ini idolaku, Pak. Nangis, saudara, minta-minta. Sedemikian kagum, saudara. Saya sama Musallo pernah satu kali ke Jakarta, saudara. Kami ke tempat Lisa Blackpink tampil, saudara. Ramai sekali, saudara. Lisa. Ada apa nih, lo? Kita masuk yuk, saya bilang. Gak usah. Oh, Lisa. Ramai sekali, saudara. Hall-nya, saudara. Mereka bawa lampu-lampu begitu. Satu orang, saudara, Lisa Blackpink datang tuh di Jakarta. Pas lagi ada acara di TVC waktu itu. Wow, saudara, sedemikian kagum. Tapi apakah nilai hidup yang dikagumi itu masuk ke dalam dirinya? Belum tentu. Mungkin kagum dengan wajahnya, kagum dengan koreografi tariannya, kagum, saudara. Tapi belum tentu nilai hidupnya dibawa. Saudara, kalau kita kagum dengan Tuhan, apa yang penting bagi Tuhan, harusnya penting bagi kita. Apa yang dibenci oleh Tuhan, harusnya kita juga benci. Betul enggak, saudara? Nilai Tuhan jadi nilai kita. Nah, jangan jadi anak Tuhan yang terbalik. Yang Tuhan benci, malah kita senang. Yang Tuhan tidak senang, malah kita suka. Saudara, kadang-kadang kita yang suami istri, setuju tidak setuju, saudara? Kadang-kadang sikap suami istri kita nular ke kita, saudara. Betul tidak, Bapak Ibu? Kita tidak punya sikap itu, tapi lama-lama ada orang bilang, Cece ini aku lihat, miripnya semua suami Cece kau. Masa kayak gitu? Iyo, Wah, saudara sadar pikir-pikir, mungkin juga ya, aku tidak pernah punya sikap itu, tapi karena berhubungan setiap hari, lama-lama sifat, sikap, nilai suami aku kebawa ke aku. Nah, mengapa itu tidak kita lakukan dengan Tuhan, saudara? Harusnya menjadi nilai Tuhan, menjadi nilai kita. Nilai Tuhan adalah nilai mengampuni. Engkau harus menjadi orang yang mengampuni. Nilai Tuhan itu murah hati, nggak pernah pelit. Engkau harus menjadi pribadi yang murah hati. Nilai Tuhan nggak pernah iri lihat orang yang lebih baik daripada dia. Tidak. Tuhan malah sukacita melihat orang yang bersuka cita. Harusnya itu menjadi nilaimu juga. Nilai Tuhan menghargai orang lain, tidak pernah merendahkan orang lain. Harusnya itu menjadi nilaimu juga. Jangan terbalik, saudara. Lama-lama orang akan melihat Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus nggak kelihatan wajahnya hari ini. Yang ada kelihatan wajah Ade, wajah Stevi, wajah CR Lina. Itu orang-orang lihat wajah Mukse, wajah Cenindra. Tapi doa kita, di balik yang orang lain lihat ini, mereka melihat ada sikap Tuhan Yesus yang masuk dalam diri kita. Saudara, pasti ada satu orang yang kita kagumi dalam hidup ini. Siapa dia? Tidak usah jawab secara langsung. Tapi mau tanya secara acak. Sikap apa dalam diri orang itu yang begitu menyentuh kita? Tapi kita bilang, aku pengen punya sikap seperti dia ini. Aku pengen. Nah, saudara, sudah kebayang ya? Sudah dikasih waktu yang cukup untuk merenungkan siapa orang itu.
Sebutkan, Muse, dia punya sikap ini. Aku pengen punya sikap itu. Jangan sebut nama, tidak usah sebut nama. Stephen Chia, pendengar yang baik. Ya. Jadi kalau mau jadi calon istri Stephen Chia harus menjadi a good listener, pendengar yang baik. Puji Tuhan. David, karena David ini kalian mikirnya agak dalam, jadi Muse tunjuk. Sikap apa? Suka menolong. Jayanti, kejujuran, orang yang jujur ya, puji syukur. Fang Fang, suka menolong. Pak Ching Hui, sikap apa yang Pak Ching Hui kagum? Ya, ada nggak sikap seseorang yang buat Pak Ching Hui kagum? Sikapnya, Pak. Oke. Kok ada mungkin kok ada sikap seseorang yang kagum. Mungkin banyak orangnya tapi sikap ini selalu rasanya jadi berkat, pengen kayak gitu juga. Bijaksana. Saya saudara, ada satu dosen sudah almarhum baru-baru ini meninggal. Saya selalu kagum dengan sikap orang yang rendah hati, saudara. Akhirnya ini menular ke saya. Jadi dosen saya, almarhum Bapak Daniel Lukas Sukito, rektor kami dulu. Jadi rendah hati sekali, saudara. Contohnya begini, saudara, kami kan biasa ada acara di sekolah saat itu makan. Dia ini rektor, saudara. Rektor itu kedudukan paling tinggi, bukan? Harusnya dilayani dulu, bukan? Dikasih makan dulu. Tapi yang dilakukan dia berdiri. Saya sering pernah cerita kayak ini. Dia berdiri, saudara. Dia ambil piring. Dia kasih kami mahasiswa dulu. "Pak, kami suka, Pak. Pak, jangan, Pak. Jangan. Gak apa-apa, ambil." Dan ini, saudara, yang pertama bukan pencitraan. Yang kedua dia lakukan ini setiap kali ada jamuan makan. Dia maju bukan ambil dulu, ambil nasi bukan, dia ambil piring kosong, sendok dia kasih mahasiswa. Saya nggak lupa adegan itu, saudara. Saya kagum dengan orang yang rendah hati. Akhirnya itu nular ke saya, saudara. Tiap komsel, boleh dicek tanya anggota komsel. Saya ambil piring, ambil sendok, saya cedok duluan. Betul, saudara? Tidak. Nular ke saya ambil piring. Saya kasih anggota komsel. Sambil nyanyi, melayani, melayani. Lebih nyindir musuh nih kata anggota. Melayani. Akhirnya mereka sungkan, saudara. Mereka tidak berani ambil juga. Akhirnya saling ngoper. Kau dulu, kau dulu, kau dulu. Nular ke saya, saudara. Orang-orang yang rendah hati. Saya kagum, bukan cuma kagum. Akhirnya itu menular ke saya. Tadi ada beberapa jawaban saudara. Jujur, suka menolong, bijaksana, pendengar yang baik. Kalau saudara kagum, pengen lebih daripada rasa kagum. Tuhan ajarkan, follow, ikuti nilainya. Tapi berharap jangan cuma orang itu yang saudara kagum. Ada seorang yang harus saudara kagumi dalam keagungannya, yaitu Tuhan Yesus. Ikuti nilainya, saudara. Jangan benturan nilai saudara, jangan bertolak belakang. Tapi saudara selaras dengan nilainya. Mari saudara, berhenti jadi pengagum. Tapi jadilah murid Tuhan yang sejati. Senin, kembali ke Senin. Yang paling terbukti nyata waktu saudara di luar gereja. Waktu bukan hari Minggu. Waktu nggak ada yang lihat. Saudara menjadi murid Tuhan yang sejati. Dimanapun saudara berada. Di a good day and a bad day. Di hari yang baik dan di hari yang buruk. Saudara setia menjadi pengikut Tuhan yang sejati. Tunjukkan itu kepada pasangan hidupmu. Amin. Tunjukkan itu kepada anak-anakmu. Tunjukkan itu pada karyawanmu. Kau dengan bangga mengaku, aku murid Tuhan yang sejati. Bukan cuma mulut cuap-cuap pinter ngomong. Pinter nyanyi, pakai salib, posting di mobil, posting di media sosial, tempel di belakang mobil milik Yesus, enggak. Tapi melalui perbuatanmu, tingkah lakumu, orang temukan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Biar waktu sejenak, saudara, renungkan firman Tuhan ini. Katakan Tuhan, betul, banyak orang takjub dengan pengajaran Tuhan, tapi tidak sungguh-sungguh melakukannya. Mungkin aku dulu seperti itu, Tuhan.
hanya berhenti di kekaguman. Karena aku takut melangkah terlalu jauh, takut dianggap berlebihan. Tapi tidak Tuhan. Hari ini aku ingin menjadi murid Tuhan yang sejati. Anak Tuhan yang sejati. Yang ingin bukan hanya ngomong, mengaku, tapi sungguh-sungguh nyata dalam hidup. Mari ambil waktu pribadi katakan, Tuhan mampukan aku. Bantu aku. Dengan Roh Kudus-Mu. Tidak ada yang mustahil. Mari berdoa sejenak di depan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Ampuni kami Tuhan kalau kami seringkali mendengar, mengangguk-ngangguk, terkesima, tapi tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tapi kami ingin Tuhan, mendengar firman Tuhan disampaikan, kami ingin menjadi serupa seperti Tuhan Yesus. Bantu kami Tuhan, dimanapun kami berada, situasi apapun yang kami hadapi, kami melakukan firman dengan nyata. Apa yang penting bagi Tuhan, itu penting bagi kami. Terima kasih, kami akan melakukan dengan kesungguhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.